Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari yuk kita mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu biar terus-menerus membuat kehidupan kita menjadi hidup yang semakin diterangi. Karena untuk menjadi berhasil tentu saja jalan hidup kita harus terus-menerus diterangi oleh firman-Nya. Oke, nah hari ini saya mau bicara mengenai ganti pekerjaan. Kita mau lihat di dalam Markus pertama ayat yang ke-16 sampai ke-20. Judulnya adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalannya di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Nah, kita lihat di sini adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Jadi ada 4 orang yang dipanggil di sini dan mereka semua ini adalah penjala ikan. Profesi mereka, pekerjaan mereka adalah penjala ikan. Yang kita tahu adalah penjala ikan itu ya menangkap ikan. Ya, jadi tiap hari itu harus berhubungan dengan jala, tiap hari harus berhubungan dengan perahu, tiap hari harus berhubungan dengan cara mencari ikan, dan mereka expert di situ karena tiap hari mereka mengerjakan itu. Itu pekerjaan mereka, dan apapun yang dikerjakan selama bertahun-tahun, berhari-hari dan panjang jamnya gitu kan, pasti makin lama makin expert, makin ahli ya. Dan mereka ini adalah nelayan-nelayan yang memang pekerjaannya adalah mencari ikan dan pasti mereka expert di dalam hal mencari ikan. Nah, tetapi Yesus punya rencana buat kehidupan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang menurut pandangan Tuhan Yesus, mereka ini akan aku panggil menjadi muridku, dan mereka harus merubah profesi mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, Yesus memanggil mereka dan dengan luar biasanya mereka itu meresponi dengan baik. Mereka tuh pindah profesi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Pekerjaan mereka adalah penjala ikan. Mereka mencari nafkah lewat ikan. Mereka menghidupi kebutuhan hidup mereka dengan ikan. Pekerjaan mereka adalah mencari ikan. Sedangkan Tuhan Yesus punya rencana yang lain buat kehidupan mereka, yaitu mencari jiwa-jiwa yang terhilang, melayani Tuhan, mengadakan mujizat bagi nama Tuhan dan yang lain sebagainya. Nah, untuk itu Tuhan Yesus menginginkan mereka untuk ganti profesi mereka, ganti pekerjaan mereka. Mereka harus switch, meninggalkan jala mereka, meninggalkan perahu mereka, meninggalkan kebiasaan mereka, meninggalkan rutinitas mereka, ya, cara kerja mereka, cara menghidupi kehidupan mereka. Aku kerja, pergi malam, pulang pagi-pagi, lalu ikan yang didapat mungkin dijual di pasar atau dijual kepada orang-orang dan dia dapat uang, lalu pemenuhan kehidupan seperti kayak begitu. Nah, sedangkan Tuhan punya cara yang lain. Kamu tidak lagi jadi penjala ikan, tetapi jadi penjala manusia. Untuk itu aku mau kamu ganti profesi. Nah, kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu sometimes itu menginginkan untuk sebagian orang tertentu, menginginkan kita untuk ganti pekerjaan kita. Kenapa? Karena gini, untuk case-nya murid-murid ini, bayangin saudara, kalau saja mereka tetap nelayan, tetap melakukan pekerjaan mereka, malam itu pergi bekerja, lalu pulang pagi-pagi, mereka habiskan setengah harinya untuk mencari ikan dan lain sebagainya gitu. Dan sedangkan di pagi-pagi harinya mereka masih harus ke pasar jual ikan mereka dan untuk mendapat uang. Setelah itu baru belajar dengan Tuhan Yesus Kristus.
sangat-sangat akan tidak efektif. Kenapa? Mereka pasti akan kelelahan sekali, capek sekali gitu, dan nggak akan bisa belajar banyak di dalam 3,5 tahunnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus, ayo kamu ganti pekerjaan kamu, jadi penjala manusia, ikut aku, jalan sama aku setiap harinya, belajar bersama-sama dengan aku. Pada waktu aku bangun, kamu bangun. Pada waktu aku tidur, kamu tidur. Pokoknya gini, kita maksimalkan waktu yang ada ya, supaya belajarnya banyak. Nah, murid-murid ini belajar banyak sekali di dalam 3,5 tahun mereka. Ya di pertama-pertama sih memang ada sih yang siapa yang duduk di sebelah kanan Tuhan, siapa, dan pertanyaan-pertanyaan yang seperti kayak gitu. Namanya juga proses belajar. Makin lama makin dewasa, makin teleos, makin lama makin sempurna, makin lama makin mengerti, makin lama makin diperbaharui pemikiran mereka. Dan puji Tuhan, murid-murid itu luar biasa. Bayangin ya, pekerjaan itu menyita banyak sekali waktu. Bayangin kalau kita punya 24 jam satu hari, taruhlah orang bekerja rata-rata 8 jam sampai 10 jam. Berarti itu sudah sepertiganya itu di dalam hidup kita itu dihabiskan untuk bekerja. Ya, sepertiganya sudah hilang. Lalu ditambah dengan istirahat, tidur, taruhlah katakan 6 jam sampai 8 jam. Wow, itu sudah hilang 2/3-nya. Bayangin, sedangkan Tuhan itu menginginkan kita untuk ayo kita belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, belajar untuk dapat firman Tuhan, dapat rema Tuhan, dapat hikmat Tuhan, dapat kebenaran Tuhan. Tuhan maunya kita begitu loh saudara. Dan kalau kita bekerja dan tidak menghasilkan apa-apa dan tidak punya kesempatan untuk menghasilkan perkara-perkara yang rohani, atau tidak efektif di dalam mencari hal-hal yang rohani karena waktunya begitu kebalik ya dan lain sebagainya, sehingga jadi kita kehilangan begitu banyak di dalam hidup kita karena bekerja itu sendiri sudah menyita 1/3 dari hidup kita. Atau ada orang-orang yang bekerja 12 jam itu sudah setengah dari hidupnya itu udah hilang. Nah, untuk itulah diaplikasikan ketika di zaman sekarang ini kita aplikasikan, kita lihat pekerjaan kita saat ini. Apakah pekerjaan kita ini mempermuliakan nama Tuhan? Apakah pekerjaan kita ini bersinggungan langsung dengan dosa yang sudah pasti Tuhan tidak berkenan dengan kita mengerjakan pekerjaan seperti itu? Ya kita perlu ganti pekerjaan kita. Ataukah kita sudah berada di pekerjaan yang baik tetapi Tuhan memanggil kita untuk spesifik untuk melakukan pekerjaannya, dan kita mesti belajar mempercayai Tuhan bahwa keputusannya adalah keputusan yang terbaik, panggilannya adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa bekerja untuk melakukan kehendak Bapa, itu adalah pekerjaan yang terbaik sebenarnya. Jadi kita mesti lihat pekerjaan kita sekarang. Apakah di dalam bekerja selama 8 jam, 10 jam, 12 jam kita bekerja, apakah kita ini masih bisa untuk mendapatkan perkara-perkara yang rohani, untuk melihat perkara-perkara yang rohani terjadi, untuk mengembangkan kehidupan rohani kita. Selain dari kita bekerja, kita mendapatkan upah dan mendapatkan uang. Tentu saja faktor yang ini juga harus dilihat. Karena bekerja itu nggak melulu soal dapat uang. Nah, kita mesti melihat betapa pentingnya sebuah pekerjaan itu. Penting begini, karena gini, itu udah menghabiskan waktu yang banyak sekali dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu pikirkan baik-baik. Kalau perlu saudara, ayo biar Tuhan yang memutuskan pekerjaan kita apa. Karena gini loh, bagaimana kita bisa
melakukan apa, kan ada ayat di dalam Alkitab ya, kalau mau melakukan apapun lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Nah, di dalam pekerjaan kita, wow, sepertiga waktu itu kalau kita bisa melakukan itu seperti untuk Tuhan, itu akan sangat bagus. Artinya apa? Sepertiga hidup kita tuh efektif banget, efisien banget sepertiga hidup kita. Nah, bayangin kalau ada pekerjaan kita bersinggungan langsung dengan dosa yang dibenci oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita melakukan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan? Nggak mungkin kan? Contohnya, misalnya kita kerja jadi bandar judi, misalnya begitu. Kan susah kita melakukan itu untuk Tuhan, karena Tuhan itu nggak seneng. Tuhan itu benci dengan perbuatan perjudian. Nah, makanya itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang jenis seperti kayak gitu ya, kita mesti langsung cut off, langsung cari pekerjaan yang memang Tuhan itu kepingin kita untuk bekerja, dan di dalam pekerjaan itu kita bisa melakukannya itu untuk Tuhan. Dan di dalam 8 jam, 10 jam, 12 jam kita bekerja itu, kita bisa dapetin, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan firman-firman Tuhan, sehingga kita jadi orang yang berbahagia, kita jadi orang yang berhasil, kita jadi orang yang beruntung, kita jadi orang yang tahu kebenaran, ya. Itu jauh lebih penting. Makanya pekerjaan itu penting. Kenapa? Karena menyita sebagian besar dari waktu kita. Kalau ada orang bekerja hanya untuk uang, sebenarnya itu rugi besar. Karena waktu yang ditukar, waktu yang di-trade in dengan upah, itu sebenarnya nggak sebanding begitu berharganya waktu. Kalau hanya ditukar dengan upah harian, sebenarnya sayang banget. Makanya di dalam pekerjaan kita, make sure, ayo temukan sistem, sekaligus kita bekerja untuk Tuhan, sekaligus kita melakukan pekerjaan kita seperti untuk melakukannya untuk Tuhan, sekaligus juga kita bisa dapatkan rema-rema atau firman-firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Saya di dalam pekerjaan saya punya banyak sekali waktu untuk dengarkan audio Bible, untuk dengarkan khotbah, untuk dengarkan kesaksian-kesaksian, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya menemukan sistemnya, saya menemukan caranya yang pas buat saya, di mana sambil saya bekerja menghasilkan uang, tapi saya juga memasukkan hal-hal yang rohani dalam kehidupan dalam kehidupan saya. Sehingga bekerja 10 jam, 12 jam yang saya lakukan setiap hari itu tidak membuang setengah hidup saya dengan percuma, tapi justru menambah kebenaran-kebenaran itu, dan biar kebenaran itu terus memerintah dalam kehidupan kita. Ya, sekaligus kita bisa melakukan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Nah, ayo kita coba cek pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita itu mendukakan hati Tuhan? Atau pekerjaan kita beresiko tinggi untuk kita jatuh di dalam dosa? Nah, untuk pekerjaan yang seperti kayak gitu, kita beranikan diri untuk cut off pekerjaan tersebut. Minta kepada Tuhan yang mempunyai pekerjaan itu, Tuhan, pekerjaan ini sangat-sangat beresiko bagi saya. Uangnya sih mungkin bisa banyak ya, tapi imanku itu kan gak banyak, Tuhan. Imanku itu bisa rontok, Tuhan, kalau bekerja di sana. Nah, kita mesti punya sense seperti kayak gitu. Dan apalagi kalau kita dipanggil spesifik oleh Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaannya, untuk melayani jiwa-jiwa, harusnya kita berani bertindak. Tuhan, aku mau ikut Engkau seperti murid-murid yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Aku mau ikut Engkau. Aku akan tinggalkan jalaku, aku akan tinggalkan perahuku, aku akan tinggalkan semua sistem yang sudah rutinitas kami lakukan, kami kerjakan. Aku mau ikut Engkau. Murid-murid Tuhan Yesus ketika mempercayai Tuhan, tebarkan jalamu ke sebelah, karena seharian sudah tidak mendapat ikan.
mereka bisa dapat 154 ikan, 153 ekor ikan banyaknya gitu kan. Dan bayangin kalau mereka jadi penjala ikan, untuk dapat 153 ikan aja mereka perlu bantuan teman-teman, 2 perahu itu yang datang itu. Dan jala mereka hampir koyak. Tetapi Tuhan minta mereka jadi penjala manusia, yang dimana Petrus ketika berkhotbah 3.000 orang percaya kepada Tuhan dan memberi diri untuk dibaptis. Bayangin saudara, betapa efektifnya kalau kita menuruti kehendak Tuhan. Saya tahu gak semua orang dipanggil jadi full time 100% menjadi orang yang melayani Tuhan, mengabdikan waktunya 100% untuk melayani Tuhan. Ada juga yang dipanggil untuk bekerja di marketplace sambil juga melayani Tuhan di sana. Temukan itu. Apakah pekerjaan itu sanggup membuat kita mempermuliakan nama Tuhan? Apa pekerjaan itu hanya membuang 8 jam, 10 jam dalam kehidupan kita? Kita mesti wise memikirkan semua hal itu, karena seharusnya di dalam bekerja kita bisa memberkati Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, kita juga bisa memperbanyak, memperkaya kehidupan kita dengan hal-hal yang rohani. Amin saudara. Belajar seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mau mempercayai Tuhan. Ganti profesi gak apa-apa Tuhan, yang penting Kau yang menyuruhnya. Ganti profesi gak apa-apa Tuhan, yang penting Tuhan Yesus disenangkan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Ganti profesi gak apa-apa Tuhan, karena aku tahu itu yang terbaik buat kehidupan aku. Hopefully kita semua bisa belajar mempercayai Tuhan di dalam setiap hal kehidupan kita, terutama di dalam hal pekerjaan. Firman Tuhan yang sederhana ini, yang singkat ini, biar kita boleh renungkan kebenarannya, dan kita bisa nanti lihat ketika kita sudah masuk ke pekerjaan yang Tuhan inginkan, kita bisa compare dengan pekerjaan lama kita. Oh, ternyata memang di sini aku bisa belajar banyak. Di sini aku bisa tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Waktu aku gak terbuang percuma seperti waktu pas dulu. Di sini aku bisa berbuat lebih banyak. Di sini aku bisa berkarya lebih banyak. Di sini aku bisa hidup jauh lebih damai, jauh lebih tenang. Aku bisa hidup sesuai dengan rencana dan panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup aku, ketimbang ketika aku bekerja di sini. Well, jangan takut-takut. Kalau itu Tuhan, lakukan dengan setia. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, tetap belajar percaya bahwa sungguh Engkau yang memegang, berdaulat atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini. Dan biar kami semua Tuhan Yesus boleh tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar dalam hidup kami, Tuhan yang tahu masa depan kami, Tuhan yang mengerti yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.